Hidup berkeluarga namun belum dikaruniai anak bukanlah sebuah kekurangan, melainkan kesempatan penuh untuk memusatkan energi batin pada praktek pelepasan, meditasi, dan merawat kedamaian diri sendiri. Menikah tanpa memiliki anak, bisakah tetap bahagia menurut agama Buddha? Ada sebuah stigma yang begitu kuat melekat di masyarakat kita. Pernikahan itu baru lengkap kalau sudah ada anak. Atau ucapan seperti, nanti kalau sudah tua, siapa yang mengurusmu kalau tidak punya anak? Bagi pasangan yang belum memiliki anak, pertanyaan-pertanyaan ini sering menjadi beban mental yang berat. Seolah-olah tanpa kehadiran anak, sebuah rumah tangga divonis akan sepi, garing, dan tidak bahagia. Tapi, benarkah kebahagiaan suami istri sepenuhnya tergantung pada kehadiran anak? Bagaimana pandangan agama Buddha mengenai hal ini? Pada konten ini kita akan melihat bagaimana pasangan suami istri tanpa anak bisa tetap meraih kebahagiaan. Tantangan apa saja yang mereka hadapi, dan bagaimana petunjuk Dharma membimbing kita semua. Sahabat Dharma, langkah pertama untuk memahami ini adalah memiliki pandangan benar. Dalam ajaran Buddha, pernikahan bukanlah sekadar sarana untuk meneruskan garis keturunan. Pernikahan adalah sebuah komitmen spiritual. Wadah, dua individu belajar bersama untuk mengikis ego, mempraktekkan cinta kasih, dan saling mendukung kehidupan sesuai Dharma. Mari kita merenung sejenak. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa memiliki anak adalah syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan atau kesucian. Mengapa? Karena dalam kacamata Dharma, kebahagiaan sejati tidak pernah bersumber dari faktor eksternal, termasuk dari anak. Kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan dalam Buddhisme dibagi menjadi dua. Pertama, amisa sukha, kebahagiaan yang bergantung pada materi atau kondisi luar. Kedua, niramisa sukha, kebahagiaan spiritual yang tidak bergantung pada kondisi luar. Menaruh syarat bahwa harus punya anak baru bisa bahagia adalah bentuk kemelekatan atau upadana yang justru memicu penderitaan atau duka jika tidak terpenuhi. Mungkin kita bisa melihat beberapa tantangan bagi pasangan yang tidak memiliki anak dan cara menghadapinya. Tentu saja, menjalani kehidupan pernikahan tanpa anak bukan tanpa tantangan. Ada dua tantangan besar yang biasa dihadapi. Pertama, tantangan internal, rasa sepi, perasaan bersalah, atau takut akan masa tua. Tantangan kedua, tantangan eksternal, tekanan dari keluarga besar,
sindiran tetangga, hingga stigma sosial. Lalu bagaimana cara menghadapinya dengan cara Buddhis? Pertama, menyadari hukum karma. Kita harus memahami segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan kondisi. Jika setelah segala usaha medis dilakukan, namun anak belum hadir, ini adalah bagian karma masing-masing. Terimalah kondisi ini dengan segala kebijaksanaan, bukan dengan penyesalan yang merusak batin saat ini. Kedua, mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelebihan. Keluarga yang tidak memiliki anak memiliki kelebihan di sisi lain, waktu dan energi yang bisa dipakai untuk mengembangkan dharma. Gunakan kelebihan ini untuk mempererat hubungan berdua dan melakukan lebih banyak kebajikan, seperti membabarkan dharma, berdiskusi dharma, bermeditasi, atau melakukan bakti sosial. Hal tersebut harus menjadi langkah konkret agar menjadi kebahagiaan yang nyata. Pertama, jadikan pasangan hidup sebagai sahabat spiritual. Tanpa adanya anak yang menyita perhatian, Anda dan pasangan memiliki kesempatan emas untuk membangun hubungan yang sangat mendalam. Jadilah kalyanamita bagi satu sama lain. Saling mengingatkan untuk berbuat baik, melaksanakan ibadah bersama, dan saling menyayangi dengan ketulusan. Kedua, mempraktekkan 4 sifat luhur atau Brahma Wihara. Kembangkan sifat metta, karuna, mudita, dan upeka dalam kehidupan sehari-hari. Pancarkan sifat cinta kasih sayang kepada keponakan, anak-anak yatim piatu, atau mungkin lingkungan sekitar. Bisa juga dengan membabarkan dharma kepada adik-adik sekolah minggu, kepada mereka yang membutuhkan kasih sayang. Ketiga, mengembangkan niramisa sukha melalui dharma. Dalam rumah tangga kita melakukan aktivitas spiritual, rutin melaksanakan puja bakti di rumah, membaca parita, dan bermeditasi. Marilah kita renungkan Dhammapada Sukhawaga, syair 200. Sungguh bahagia kita hidup tanpa ikatan kemelekatan pada apapun. Kita akan hidup dengan dipenuhi kegembiraan, bagaikan dewa-dewa di alam yang bercahaya. Syair ini mengingatkan kita, sahabat Dharma, bahwa kebahagiaan tertinggi justru datang ketika kita melepaskan kemelekatan dan tuntutan terhadap dunia. Kesimpulannya, kehadiran anak dalam keluarga adalah berkah. Namun, ketidakhadiran anak bukanlah suatu ketidakbahagiaan. Rumah tangga tanpa anak pun bisa menjadi surga di dunia jika di dalamnya dipenuhi oleh praktek dharma, kesetiaan, dan saling mengerti. Bagi sahabat dharma yang berada dalam kondisi ini, tegakkanlah kepala kita. Fokuslah pada cinta yang saat ini kita miliki. Rawatlah pasangan Anda dengan sebaik-baiknya.
Isi hari-hari dengan kebajikan, karena pada akhirnya yang membawa kita ke alam berikutnya bukanlah anak atau cucu, melainkan karma baik dan kesucian hati yang telah kita tanam. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat dan menguatkan hati Anda, silakan like dan share kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Jangan lupa beri tanda subscribe. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.